Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Guntur Firman Aprianto di channel Kreatif Cilik. Pada kali ini guys, saya sebagai orang muda mau menyampaikan argumen saya yang tentunya argumen yang ringan, dan itu saya harap setiap remaja yang dengar atau nonton video saya ini bisa belajar minimal satu hal yang penting buat kita. Sebagai orang muda atau sebagai remaja tentunya punya cita-cita yang akan digapai waktu teman-teman selesai sekolah. Nah, cita-cita itu akan tergapai jika teman-teman dalam masa sekolah atau masa kecil sampai masa usia tertentu teman-teman menghidupi itu. Makanya teman-teman akan mencapai impian atau cita-cita yang diimpikan. Tapi jika teman-teman dari kecil sampai besar yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita itu, maka sangat mustahil lah atau sangat jauh sekali jika teman-teman akan menggapai cita-cita itu. Nah, kali ini saya akan mengomentari seorang tokoh atau pemerintah dari bapak kita yang tentunya sebagai pemimpin di salah satu daerah buat saudara-saudara kita di Sumatera Barat, yaitu Pak Gubernur, yang pada hari-hari ini sedang viral apa yang menjadi kebijakannya, dan juga orang-orang yang menjadi partnernya sebagai tokoh politik. Dan itu banyak media yang sangat menyorot sekali berkaitan dengan surat untuk menghapus aplikasi Alkitab Bahasa Minang. Nah, di video-video yang lain membahas tentang sejarahnya, kemudian tentang tahun berapa ada Alkitab Bahasa Minang. Tapi pada kali ini saya tidak akan membahas itu lagi, karena itu sudah dibahas di channel-channel yang lain. Saya hanya mengajak supaya kita sebagai generasi muda mulai berpikir dan memahami, supaya kita tidak menjadi penyesat buat publik ya. Kenapa? Karena menurut saya apa yang kita lontarkan di dunia digital, media sosial itu mengedukasi orang lain. Oleh sebab itu, video kali ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar. Misalkan sebagai gubernur di Sumatera Barat, pastilah remaja-remaja di Indonesia ini banyak yang ingin menjadi pejabat. Tapi masalahnya, apakah teman-teman remaja semua mempersiapkan diri atau telah dipersiapkan orang lain menjadi pejabat yang baik buat rakyat? Nah, seperti yang disampaikan atau kejadian yang lagi viral berkaitan dengan penghapusan aplikasi atau tentang Alkitab Bahasa Minang, ini sebenarnya blunder sekali buat diri Pak Gubernur sendiri, dan ada tokoh politik yang lain juga yang mendukung itu. Kenapa blunder sendiri? Karena argumen-argumen yang telah disampaikan itu sebenarnya kalau diteliti justru membuat dirinya sendiri malu gitu. Di channel yang lain banyak yang membahas. Tapi ya mau gimana lagi ya, surat yang diberikan Keminfo dan akhirnya direspon sehingga Alkitab itu dihapus dari Play Store ya. Nah, buat kita sebagai remaja, tentunya buat remaja yang bukan orang Kristen, seharusnya teman-teman remaja malu lah punya bapak panutan atau tokoh publik pemerintah yang kebijakannya sebenarnya lucu gitu. Bahkan kalau digagas dari segi sejarah saja ini sudah malu gitu, apalagi sampai muncul dari tokoh politik bahwa orang yang selain beragama Islam itu hilang keminangannya. Sebenarnya kalau kita baca dari sejarahnya juga bukan orang Islam sih, tapi dari agama atau kerajaan Hindu-Buddha ya. Nah, buat remaja, apa sih pesannya yang mau saya ajak kita untuk berpikir? Suatu kelak kita pasti akan punya, misalkan teman-teman jadi kepala desa, jadi sekretaris desa, apalagi sampai gubernur, sampai presiden.
teman-teman mulai belajar bahwa kita ini nggak boleh egois seperti itu. Kalau teman-teman egois dan nggak mau belajar, itu kasihan sekali rakyat yang percaya dan mengagumi teman-teman jika teman-teman nanti menjadi tokoh yang berperan di pemerintahan. Oleh sebab itu, mari semua, setiap remaja, kita mulai belajar bahwa sejarah itu penting, kemudian agama itu kita juga perlu bijak, tidak egois bahwa hanya agamaku yang paling benar sehingga menyakiti orang lain. Secara kepercayaan, orang berhak memilih kepercayaan masing-masing, tetapi jika kepercayaan kita ini dipaksakan untuk melukai orang lain, nah itu sesuatu yang buruk sebenarnya. Saya mau mengajak teman-teman remaja, maupun itu orang Kristen, Buddha, Hindu, Islam, yang lainnya, coba yuk kita belajar, kembangkan kerohanianmu, spiritualitasmu, bukan keagamaanmu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman spiritualnya itu baik, mantap, mendalam, saya jaminlah keagamaan teman-teman akan mendalam juga. Tapi kalau keagamaan teman-teman mendalam, belum tentu spiritualitas teman-teman, hal yang rohani itu mendalam. Karena berbeda antara kedua hal itu. Orang yang beragama belum tentu dia mengenal Sang Pencipta, memahami sehingga bisa mengerti ciptaan yang lain supaya bisa berdampingan dengan ciptaan yang lain. Tapi kalau orang yang spiritualnya baik, dia pasti juga bisa berdampingan dengan orang-orang lain. Buat teman-teman, yuk kita mulai berpikir. Sebagai pejabat, kita ini dibayar dari uang pajak juga, uang rakyat. Dan rakyat yang membayar pajak itu bukan hanya satu agama saja, tetapi berbeda dan beragam sekali. Masa kita mau nerima gajinya, tapi kita mendiskreditkan mereka atau melukai hati mereka. Secara pribadi bolehlah, tetapi soal kebijakan, jika teman-teman nanti sebagai pejabat, tolong berpikir yang lebih bijaksana. Contoh saja soal yang sederhana, berkaitan dengan kemerdekaan di Indonesia. Perjuangan-perjuangan para pahlawan, masakah kita lupa bahwa bukan hanya satu agama saja yang berjuang sehingga Indonesia menjadi merdeka. Dan kalau kita tahu sejarahnya, bahwa Nusantara ini dari kerajaan apa aja, itu teman-teman bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan jika teman-teman menjadi pejabat. Nah, saran saya buat Bapak Gubernur yang ada di Sumatera Barat, tentunya Bapak perlu mengoreksi beberapa orang di belakang Bapak. Jadi perlu berkaca supaya Bapak tidak tersesat dalam mengambil keputusan, supaya Bapak tidak melukai banyak orang dalam mengambil keputusan. Kemudian buat setiap remaja, ayo belajar banyak-banyak. Jangan sampai kita ini jadi orang yang berpikir kolot karena kurang belajar. Nah, belajar ini bisa belajar dari banyak hal. Tentunya belajarlah dari hal-hal yang paling sederhana, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. So, semangat buat remaja, terus tingkatkan kreasimu. Jika Anda punya cita-cita menjadi pejabat, silakan menjadi pejabat yang bijaksana dan belajar banyak hal supaya teman-teman tidak sesat dalam mengambil keputusan. So, tetap semangat. Pancasila harga mati.